Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua sehat, ya luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Baik, malam ini kita akan membawa pujian penyembahan kita. Bapak Ibu percaya ya dalam segala keadaan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu jangan pernah lelah untuk terus memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami ada di Mesbah Doa memuji menyembah Tuhan. Datang meninggikan nama-Mu Bapa, karena kami tahu tidak ada tempat yang lain yang dapat membuat kami tenang selain di dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami, pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan. Kami mau bawa hati kami malam hari ini, kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah. Kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya padamu Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, katakan semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Yesus menyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, ya Tuhan. Nyatakan lebih lagi saudara, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, kami mau menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi saudara, ku berikan hatiku, kami bawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan jiwaku, kami bawa jiwa kami, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Oh, kami mau menyatakan jalan-Mu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan saudara. Ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan, semuanya bagi di dalam hidup kami, di setiap waktu Tuhan, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, oh kami rindu nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
kami hanya bagimu, Yesus, Kau yang layak. Biarlah Tuhan kami terus memberi hati kami bagimu dalam segala keadaan. Katakan dengan segenap hatimu, saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu ya Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kami mau nyatakan jalan-jalan-mu. Nyatakan jalan. Ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. semuanya bagimu. Yes, di dalam hidup kami Di Tuhan, dalam hidupku, setiap waktu yang kami miliki, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hanya kepadamu hati kami berseru, Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Jesus, Jesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhan. Kau Tuhanku. Mulutku memuji Ku memuji namamu sepanjang umur sepanjang hidupku. umur hidupku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku di atas di segala. atas segalanya. Mari sama-sama Yesus. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku Ku memuji namamu Yesus sepanjang sepanjang umur hidupku. hidupku. Terpujilah Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi Yesus, padamu ku berseru. Mari berseru pada Tuhan malam ini. Amin, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Biarlah mulut kami memuji, memuliakan namamu sepanjang umur hidup. Yes, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat, terpuji Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memulihkan, hadiratnya menyembuhkan. Yesus, hanya kepadamu hati kami
kami berseru. Yesus, sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Yes, Jesus. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami berserah penuh. Yes, Jesus. Mulut kami penuh pujian. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Yesus. Sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Yesus, amin. Mulutku memuji namamu. Amin. Sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah sepanjang hati kami berseru hanya terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau senantiasa bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kau beserta, selama Kau beserta, kami melihat mujizat setiap hari. Mari bersama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Tuhan menyertai setiap langkah, selama Kau besertaku, kami percaya, kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat-Mu setiap hari. Mari bersama angkat hatimu lebih dalam. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Ya, sembah pujian kami bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ku percaya bahwa
mujizat masih terjadi selama Engkau besertaku. selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat, amin, setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat Masih terjadi Engkau besertaku. selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat percaya, mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami yang berharap padamu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. kami pegang janji-Mu Tuhan. Ku melihat pada mujizat setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi orang-orang yang berharap hanya kepada-Mu. Sebab firman-Mu berkata, carilah maka kami akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena itu kami datang Tuhan hari ini. Kami mau lebih lagi duduk diam untuk lebih mendengar kebenaran firman-Mu, mengerti akan isi hati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk ya, dan kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya Ibu Andri dari Jogja. Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak Januari 2021. Dan kesaksian yang saya sampaikan ini ya adalah ya sudah beberapa kali kesaksian. Begini Ibu, saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Semenjak kami mengikuti Mesbah Doa ya rutin tanpa putus ya, Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur serta semua khotbah-khotbah Ibu, kesaksian saya ini ya tentang anak saya Bu. Iya saudara, memang ya untuk mengikuti Mesbah Doa ini hanya orang-orang yang memang terpanggil untuk belajar firman Tuhan. Karena memang kalau dilihat ya, aduh kayaknya kok tidak menarik baca Alkitabnya itu berurut terus ya. Rasanya kok bosan, tapi saudara saya percaya saya sendiri ya sebagai hamba Tuhan yang membacakan setiap malam pun saya mendapat berkat banyak. Ya ada begitu banyak pembelajaran firman Tuhan yang saya dapat ya, karena berbeda ya ketika kita belajar ya pasal demi pasal itu akan berbeda ya sama kita baca biasa. Tapi memang makanya saya percaya yang setia rutin mengikuti ini memang hanya orang-orang yang terpanggil untuk lebih lagi memperdalam iman kepada Tuhan ya, memiliki pengetahuan Alkitab. Iya, dan ini adalah kesaksian tentang anak saya. Jadi anak saya ini seorang dokter umum Bu ya. Demi cita-citanya dia begitu lulus menjadi dokter di rumah sakit swasta.
poliklinik ya, menjadi dokter terapung ya. Dan dia menabung demi untuk masuk sekolah lagi menjadi dokter spesialis. Singkat cerita, setelah mengikuti tes dia gagal ya, tetapi saya kuatkan. Saya bilang tidak apa-apa, tetap berdoa memohon kepada Tuhan. Mungkin memang belum kehendak Tuhan. Ya, akhirnya beasiswa LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, dibuka. Anak saya pun mendaftar dan mengikuti tes online dan sampai ke interview, dan hasilnya dia gagal lagi ya, 2 kali gagal ya. Namun saya tetap menguatkan anak saya, dan setelah beberapa bulan LPDP dibuka kembali, anak saya mendaftar kembali. Saya mulai diintimidasi oleh iblis ya, melalui teman-teman saya. Karena kata teman-teman saya, memang susah kalau tidak punya kenalan orang dalam. Ya, tidak punya kenalan dokter, tidak punya kenalan orang di atas ya. Susah dan lain-lain lah untuk ambil spesialis. Dan uang yang disediakan ya memang cukup banyak, tetapi ya saya berharap agar anak saya bisa dapat ya biaya dari LPDP, karena kalau bayar sendiri memang banyak ya uangnya. Saya hanya menangis di kaki Tuhan ya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Ya, saya tidak punya kenalan orang dalam, ya saya tidak punya ya orang-orang kolega yang penting, dan saya hanya punya Engkau Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu pasti terjadi. Karena saya tahu cita-cita anak saya ini mulia. Setelah lulus spesialis, anak saya ingin membantu masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal. Dan saya teringat sekali berkali-kali Ibu Debbie mengatakan jangan mengandalkan manusia. Amin ya. Puji Tuhan Ibu, akhirnya ketika pengumuman tiba, anak saya dinyatakan lulus LPDP. Dan sekarang anak saya sudah mulai kuliah tanpa biaya sepeser pun. Amin ya, sampai selesai. Tuhan Yesus sungguh teramat baik ya, teramat dahsyat dan sangat menyayangi setiap kita yang betul-betul taat dan setia kepadanya. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Juga terima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim yang sudah menjadi mentor online kami. Kiranya Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga. Amin, puji Tuhan. Saudara ya, saya bersyukur, saya senang kalau mendengar ada orang-orang yang imannya bertumbuh, imannya dibangkitkan. Karena ya terus setia mengikuti mesbah doa sehingga tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya puji Tuhan Ibu ya, kita semua turut bersuka cita. Ya biarlah anak Ibu boleh selesai tepat pada waktunya dan menjadi seorang dokter yang boleh mengabdi ya di suku-suku tertinggal di Indonesia. Tuhan memberkati ya. Saudara, kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seringkali orang dunia mengandalkan kolega, mengandalkan kenalan, mengandalkan orang dalam. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, ya Tuhan sanggup menjadi jalan bagi setiap kita yang rasanya jalan buntu, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 23. Yosia mengadakan pembaharuan demi pembaharuan ketika dia menerima ya kitab Taurat itu. Dia mengumpulkan semua orang lalu mereka memperbaharui komitmennya di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia menghancurkan semua kuil dan bukit-bukit pengorbanan yang ada saudara, yang dipakai oleh bangsa itu untuk menyembah dewa-dewa. Bahkan dia juga ya membinasakan semua nabi-nabi, semua imam-imam di bukit pengorbanan ya. Dibunuh, ditumpas habis saudara, karena ya itulah yang diperintahkan Tuhan. Baik, kita lanjutkan sekarang ya 2 Raja-Raja 23 masih ayat yang ke-21.
Dikatakan di sana, kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, ya Paskah ini dirayakan bagi Tuhan. Saudara, ya ketika Yosia kembali menemukan ya kitab Taurat itu, dia membaca di sana ternyata ada perintah Tuhan untuk merayakan Paskah. Ya, dan dia memerintahkan setiap orang untuk melakukan upacara-upacara tepat yang dituliskan di dalam kitab Taurat itu, saudara. Kita tahu perayaan Paskah ini harus merupakan hari raya tahunan yang dirayakan untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan berkata dulu kepada Musa untuk rayakanlah Paskah untuk mengingat bagaimana aku membebaskan engkau ya dari tangan Raja Mesir, membawa engkau keluar. Karena itu rayakanlah Paskah ya. Kalau sejak zaman Yesus kita memperingatkan Paskah ya, kematian Kristus, kebangkitan Kristus ya. Kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukum ya dosa dan kutuk, sehingga kematian Kristus membawa kemerdekaan. Paskah di Perjanjian Lama dirayakan untuk mengingat ya peristiwa sejarah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Tuhan mau mereka mengingat itu supaya apa, saudara? Supaya ya mereka itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, dan tidak melakukan apa yang ya tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya mereka harus bersyukur karena mengingat Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Ya, dan mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi hal itu sudah tidak pernah dilakukan sejak zaman nabi-nabi, saudara, zaman hakim-hakim. Ya, sejak hakim-hakim tidak lagi dilakukan. Nanti setelah raja ya Yosia baru dia menyuruh lagi melakukan. Ya, untuk merayakan Paskah seperti zaman para ya ketika Musa membawa mereka di sepanjang ya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Dan salah pengertian yang umum menyatakan bahwa Allah menentang perayaan-perayaan. Ya, ini ingin mengambil alih seluruh kegembiraan dalam kehidupan. Tetapi kenyataannya justru Allah ingin memberi kita ya kehidupan. Kita merayakan ya itu hari raya itu bukan hanya untuk sekedar ya perayaan belaka seperti Natal. Ya, yang menjadi salah adalah ketika Natal itu digunakan orang mabuk-mabuk, minum-minum, ya hura-hura. Sebenarnya hari raya itu harus dilaksanakan supaya mengingat ya Natal, kita mengingat kelahiran Kristus ya, agar kita sadar senantiasa komitmen kita diperbaharui lagi, sudah ada juru selamat yang hadir. Paskah untuk mengingat bangsa Israel, ingat engkau dulu pernah dibebaskan dari Mesir dan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan suruh untuk mereka mengingat kembali lewat hari raya itu, saudara ya. Ayat 23, jadi tetapi barulah pada zaman Yosia ya dalam tahun ke-18 ya maka Paskah itu dirayakan kembali bagi Tuhan di Yerusalem. 24, para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak lagi bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel.
dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Jadi saudara, kita lihat ya, Yosia itu dikenang ya sebagai raja Yehuda yang taat di hadapan Tuhan. Ya, ketaatannya itu ya menyangkup dalam ya, dia yang pertama adalah mengaku dosa bangsa itu. Yosia datang ke hadapan Tuhan, memohon maaf, memohon ampun, dia berdiri atas nama bangsanya. Bukan secara pribadi, tetapi waktu dia membaca kitab Taurat itu dia tahu, wah bangsa ini sudah jahat. Apalagi ketika di tangan Raja Manasye, dia membunuh banyak orang, bahkan Yesaya digergaji menjadi 2 ya ketika zaman Raja Manasye. Kejahatan yang begitu luar biasa. Ketika Yosia tahu bahwa itu menyakiti hati Tuhan, semua yang tertulis dalam kitab Taurat itu, Yosia pun datang memohon pengampunan atas nama bangsa itu kepada Tuhan. Ya, ini yang dilihat sebagai sebuah kebenaran ya, dia datang mewakili bangsanya. Saudara, kita juga dipilih Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan, mewakili keluarga kita, mewakili kota kita, mewakili bangsa kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan ya sebagai orang-orang yang mau mewakili ya, mengaku dosa. Dan yang kedua saudara, kenapa dia dianggap sebagai raja yang benar dan Tuhan sangat meninggikan dia? Karena dia menghapus semua praktik-praktik penyembahan berhala. Raja-raja Israel yang lain, raja-raja Yehuda, mereka benar tapi mereka tidak merobohkan. Ya, tetapi Raja Yosia, dia menghapuskan semua praktik-praktik dosa. Dia menyerang penyebab-penyebab dosa ya, tidak seperti raja lain yang menyebabkan bangsa itu berdosa. Yosia justru sebaliknya, dia menghancurkan semua ya praktik-praktik dosa dan menyerang, menghentikan penyebab-penyebab dosa. Dia merobohkan semua kuil-kuil penyembahan berhala. Dan pendekatan seperti inilah yang ya diperlukan saudara untuk menanggulangi dosa ya. Kita bukan hanya harus menghilangkan tindakan dosa, tapi kita juga harus menghilangkan penyebab-penyebab dosa ya dari berbagai situasi. Dan kita lihat dari pola-pola kehidupan yang membawa kita ke ambang pencobaan. Misalnya saudara, kalau saudara terikat dengan film porno ya saudara jangan hanya berdoa menengking dirimu. Tapi ya hapus itu semua dari handphonemu, dari manapun, itu namanya kita menghilangkan ya penyebab-penyebab dosa dalam hidup kita. Supaya kita ini tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana ya bahkan dia datang ke hadapan Tuhan ya, dan kita tahu bahwa Yosia dan Hizkia dipuji karena mereka menghormati Allah. Hizkia konon adalah orang yang paling mempercayai Tuhan lewat iman, sedangkan Yosia adalah orang yang paling mengikuti hukum Tuhan dan dalam ketaatan. Ya, mari kita meneladani saudara 2 raja ini yang tercatat di Alkitab sebagai orang-orang yang luar biasa, yang membawa perubahan demi perubahan ya. Ayat yang ke-25 tadi saya dikatakan ya, walaupun Yosia menjadi orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, tetapi murka Tuhan tetap ada atas bangsa itu. Mungkin karena rakyatnya tetap tidak bertobat. Hanya Yosia yang menyerukan, tapi mungkin sikap hati bangsa itu tidak bertobat. Makanya dikatakan tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu dan telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya. Ya, bahkan sejak zaman Raja Manasye. Jadi memang ya dosa itu sudah timbul. Ya, walaupun mungkin Yosia berdiri di hadapan Tuhan atas nama bangsa itu, tapi mungkin bangsa itu tidak menanggapi saudara. Sehingga ya saya percaya kalau semua bertobat pasti penghukuman itu tidak terjadi. Ya, tetapi dikatakan Tuhan tidak berhenti dengan murkanya yang bernyala-nyala.
27, lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. 28, selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Fir'aun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megido. Segera sesudah ia melihatnya, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburnya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Ya, dan kita lihat saudara, Fir'aun Neko itu mengangkat, ya, membunuh dikatakan di sana. Ya, dan dalam zaman itu majulah Fir'aun Neko raja Mesir. Ya, dan dia melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi Fir'aun membunuhnya di Megido. Jadi saudara, ya akhirnya dikatakan di sana Fir'aun, ya Neko membunuh Yosia dan dia tewas ya di dalam pertempuran. Dan saudara, ya kita sudah membaca Tuhan bilang bahwa Yosia tidak akan melihat murka Tuhan tercurah atas Yehuda karena dia mati sebelum murka itu turun. Ya biarlah kita semua selama kita hidup, tapi Yosia hidup melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kita juga di sepanjang umur hidup kita saudara, kita mau hidup menyenangkan Tuhan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak melukai hati Tuhan. Karena orang-orang yang melukai hati Tuhan akan menerima penghukuman. Sebaliknya orang yang menyenangkan hati Tuhan akan melihat berkat dan kasih Tuhan tercurah. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu kami belajar banyak hal. Bahwa Engkau Tuhan yang setia, bahwa Engkau Bapa yang mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti Yosia Tuhan yang menegakkan kebenaran, bukan hanya menjauhi dosa tapi menghancurkan semua penyebab-penyebab dosa. Kami belajar Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa ampuni segala pelanggaran dosa kami yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, kepahitan, kemabukan Tuhan, kekecewaan, amarah. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hidup kami agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan. Kami mau melibatkan Tuhan agar Tuhan turut bekerja di hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini yang merindukan pemulihan. Kami berdoa Bapa, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, suami istri anak-anak kami dipulihkan Tuhan, agar kami boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup Tuhan. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami hanya datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu satu hal, Engkau sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan masalah kami. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, jamah bangsa ini, lawat bangsa Indonesia, biar hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Biarlah orang-orang berbalik datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan menyerukan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap dan berdoa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa di tengah masa politik di dalam bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati bangsa ini. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Kami percaya Engkau sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik di bangsa kami.
tetap Tuhan dalam kesatuan di dalam bangsa ini, tidak ada perpecahan. Kami berdoa Tuhan pegang kendali. Juga berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Damai sejahtera Kristus, pertobatan tercurah agar setiap orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Roh, jiwa dan tubuh kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara angkat hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.